Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah SWT, kita melanjutkan tafsir setiap hari pada surat Al-Anfal ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la yasabanna alladhina kafaru sabaqu innahum la yu'jizun. Yang artinya, janganlah sekali-kali orang-orang kafir itu mengira mereka dapat lolos dari kekuasaan Allah. Innahum la yu'jizun, sesungguhnya mereka tidak dapat melemahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah, ayat 59, bahwasanya ayat ini Allah menampakkan keangkuhan mereka terhadap apa yang sudah menjadi takdir mereka, yang mana mereka ini akan mendapatkan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi mereka membuat persepsi atas dirinya ini bakal selamat daripada siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sangat mustahil jika mereka ini bisa selamat dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara logika saja, kalau kita melihat di saat mereka hidup di dunia ini tidak ada amal untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi justru mereka mengatakan kita ini bisa untuk menyelamatkan daripada azab Allah. Nah, ini kan tidak masuk akal, karena mereka ini selalu amalnya ini selalu tertolak, batal, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka sengaja selalu mengundang murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sangat mustahil jika mereka ini mengatakan lolos daripada kekuasaan Allah. Maka ayat ini mengecam kepada mereka bahwasanya mereka tidak akan lengah sedikit pun dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya tetap berlaku azab itu ke atas mereka. Bagaimanapun mereka caranya untuk menghindari daripada murka Allah, Allah tetap datangkan azab ke atas mereka. Karena mereka ini beranggapan meremehkan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka dalam tafsirnya, ya, dari tafsirnya, janganlah orang-orang kafir ini mengira bahwa mereka dapat lolos dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan dapat selamat dari akibat kejahatan dan pengkhianatan mereka sendiri. Jangan berharap kalau dia itu selamat akibat kejahatan yang dia buat. Gak mungkin dia jahat kok enggak disiksa, ya kan? Namanya jahat pasti disiksa baik di dunia maupun di akhirat. Kalau kita melihat kejahatan di muka bumi, apa yang mendapatkan resiko kepadanya, maka mereka akan mendapatkan hukuman sesuai dengan kejahatan yang dia buat. Maka dalam ilmu fikih itu kan ada ilmu had, ya, ilmu hukuman bagi orang yang zina maka akan dirajam, ya kan? Semua ada ilmunya, ilmu dalam hukuman. Nah, kalau Allah yang mempunyai hukuman itu sendiri, nggak mungkin mereka bisa lolos daripada siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalau dalam Islam, ketika orang berbuat kejahatan di dalam mencuri, maka dia akan dihukum dengan cambuk. Jika dia mencuri lagi, maka dia akan dipotong jari-jarinya satu persatu terus. Jika dia mencuri lagi, maka akan dipotong pergelangannya. Masih mencuri terus, maka dipotong lengannya sampai habis pun dipotong naik. Nah, itu hukuman yang nyata dibuat, ya, secara sepakat ulama. Nah, kok ini orang kafir mengatakan kita ini bisalah lolos dari kekuasaan Allah, itu kan tidak masuk akal, ya, karena mereka nggak punya ilmu dalam hukuman itu, sehingga dia mengira bahwa dirinya akan selamat dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kan punya ilmu, sehingga kita tidak berani berbuat kejahatan, karena kalau kita berbuat kejahatan sedemikian maka hukumannya di penjara 15 tahun, kan begitu. Nah, itu tuh sudah menjadi hukuman. Artinya suatu ilmu yang mengantarkan kita agar selalu berbuat dalam kebaikan. Kalau kita kok meremehkan dalam hukuman, ya nanti dia akan mendapatkan sesuatu yang dia inginkan, kan begitu. Ya, misalnya kalau dia ini meremehkan, dia berbuat kejahatan, dia merasa tidak ketahuan, dia merasa tidak pernah tertangkap, tapi suatu saat dia akan tertangkap, maka hukumannya sangat besar, bahkan bisa seumur hidup dia di penjara, karena sesuai kejahatan yang dia buat. Ya, istilahnya dia itu sudah mengakar kejahatan itu, sudahlah kita hukum seumur hidup, dia matilah dalam penjara. Ya, karena tidak mungkin orang kok berbuat jahat kok tidak dapat hukuman, itu tidak mungkin. Kalaupun memang manusia belum mendapati atau belum ketahuan, itu manusia, tapi Allah tidak luput dari itu semua. Allah tidak lepas dari itu semua. Semua ada masanya. Maka kita belajar agar kita selalu meminimalisir kejahatan-kejahatan dalam diri kita, agar hukuman-hukuman itu tidak datang terlalu banyak dalam kehidupan kita. Nah, karena dalam Riyadhus Shalihin itu kan dosa itu ada kalanya murni, hukuman itu ada kalanya disebabkan dosa.
Dan hukuman itu ada kalanya murni Allah mau memberi ujian kita, bisa nggak sabar. Jadi di situ, ya. Jadi ketika datangnya hukuman dari Allah berupa ujian, berbagai macam ujian macam-macam, maka itu ada kalanya memang ujian itu didatangkan karena dosa kita yang sudah kita buat, kejahatan kita yang sudah kita buat. Maka jangan kita mengira hidup kita tenang saja, tidak mungkin. Iya, mungkin kamu gak ketahuan, tapi suatu saat Allah beri ujian kamu, tahu-tahu gak bisa jalan, tahu-tahu gak bisa ngapa-ngapain, tahu-tahu jadi jangan merasa aman selagi kita hidup di dunia. Nah, maka hadirin yang dimuliakan Allah, sebaliknya Allah akan memberi balasan kepada mereka di dunia. Ya, ini ketika masa-masa perang orang kafir dengan kaum muslimin, mereka selalu menganggap dirinya menang, aman lah, tidak usah takut dengan pasukan kaum muslim. Akan tetapi justru Allah berpihak kepada kaum muslim, sehingga mereka merasakan akibat pengkhianatannya, merasakan akibat di akhirat pun mereka akan merasakan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika di dunia saja mereka sudah bercerai-berai, yaitu karena menyangka pada setiap hati mereka itu akan mendapatkan kemenangan. Nah, ketika dipukul habis oleh pasukan Islam yang dipimpin oleh Rasulullah, maka mereka ini mendapatkan pengkhianatan yang luar biasa. Yang tadinya saling membela, akhirnya saling bermusuhan, akhirnya saling lari, ya, tunggang langgang, tidak ada pembelaan di setiap barisan perangnya. Nah, itu sudah menjadi siksa sebetulnya. Cuma karena mereka itu atas kebodohan yang luar biasa sehingga tidak merasakan kalau itu siksa. Ya, jangan sampai ketika kita diuji kita tidak merasakan kalau ini dari hasil kejahatan kita. Jangan sampai kita tidak merasakan hal seperti itu. Kita harus merasakan mungkin dosa kita dulu yang kita buat sehingga kita seperti ini. Atau memang kita tidak ada berbuat apa-apa. Nah, kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita memang mendapatkan hukuman, ya, yang mana kita tidak mengerjakan sesuatu yang membuat Allah murka. Mungkin Allah sedang menguji kita dalam kesabarannya, ya, dalam kesabarannya sehingga kita mendapatkan derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada ayat lain, am hasibal ladzina ya'maluna sayyi'at ayyasbiquna sa'a ma yahkumun. Ataukah orang-orang yang mengerjakan kejahatan itu mengira bahwa mereka akan luput dari azab kami, amatlah buruk apa yang mereka tetapkan itu. Ya. Jadi semua orang yang berbuat jahat itu kadang awalnya itu tidak tahu nanti ceritanya itu bagaimana. Ya. Kadang kejahatan itu sifatnya spontanitas, ya, adanya pembunuhan itu terkadang tidak direncanakan, akan tetapi mungkin terbesit saja. Nah, itu bisa terjadi, ya, karena mereka lupa pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka setiap kita ini selalu menyandarkan kita kepada qadarnya Allah, menyandarkan kepada kekuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita akan lebih berhati-hati dalam bertindak, ya, dalam melangkah, sehingga kita mendapatkan keamanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat ini maksudnya teramat buruk apa yang mereka duga itu. Sama di dalam ayat lainnya juga, la tasabannal ladzina kafaru
mujizina fil ardi wa ma'wahumun nar wala bi'sal masir. Janganlah kamu ini mengira bahwa orang-orang kafir itu dapat melemahkan Allah dari azab mereka di bumi ini, sedangkan tempat kembali adalah neraka dan sangat buruk, sangat jelek, sangat mengerikan tempat kembali mereka itu. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Janganlah sekali-kali kamu terpedaya oleh kebebasan orang-orang kafir yang bergerak di dalam negeri. Maka kita jangan terlalu mengikuti langkah-langkah orang-orang kafir, mengikuti tren-tren outfit. Ini bahaya ya. Datangnya kemaksiatan itu terkadang kitalah yang membuat awalnya itu ya, dengan penampilan yang menghebohkan, penampilan yang membuat orang hasrat, sehingga terjadilah kemaksiatan di antara mereka ya, karena mereka beranggapan dengan pakaian seperti itu tidak ada apa-apanya. Ternyata itu malah mengundang maksiat, terjadinya zina di mana-mana. Nah, sekarang itu orang mau mencuri motor itu simple ya, 3 menit sudah dapat itu motor ya, tidak ribet ya, tidak ribet. Yang dia bawa itu cuma alat-alat kecil ya, khusus bagi mereka itu. Nah, mereka menyangka aman-aman saja. Nah, suatu saat tibalah masa Allah itu ya tidak lupa apa yang mereka buat. Suatu saat tetap mereka ketahuan. Nah, maka jangan merasa aman. Nah, ketika sudah ketahuan ya sudah. Pesan daripada ayat, janganlah kamu mengikuti tipu daya kebebasan orang-orang kafir. Orang kafir itu memang di dunia itu surganya mereka. Maka kita jangan ikut-ikutan ya, karena sebetulnya surganya kita ya di akhirat. Kalau kita mengikuti surganya mereka di dunia ini ya ada ya kita terjerat dalam hukuman Allah nanti di akhirat, karena kita selalu berbuat kebebasan di muka bumi. Ada kebebasan dalam kejahatan, ada kebebasan dalam kezaliman, tidak ada aturan lagi. Nah, maka dalam Islam ini ya, manusia ini, kata ulama, manusia ini kalau tidak ada ulama, kalau tidak ada nabi, maka manusia ini seperti binatang. Artinya apa? Mereka tidak ada aturan lagi ya, mereka tidak ada aturan. Satu sama lain suka ya, tidak tahu kalau itu ibunya, tidak tahu kalau itu saudaranya ya, maka semua kejahatan mudah diperbuat ya. Karena itu tidak ada yang menuturkan dalam kebaikan, tidak ada yang menyampaikan kebaikan, bentuk keimanan, takwa ya, sabar dan ikhlas, sehingga mereka saling tikam menikam, saling zalim menzalimi, saling bunuh membunuh. Akhirnya yang ada kejahatan itu merajalela di muka bumi. Maka hadirin yang dimuliakan Allah SWT, dalam ayat ini hikmahnya kita janganlah kita berbuat di muka bumi ini mengikuti pergerakan orang-orang kafir. Kalau kita mengikuti, maka kita terlepas dari keamanan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah mengazab dunia ini dengan sebab perbuatan manusia. Boleh, asal yakin imannya aman, insyaallah. Niat aman sampai subhanallah wa bihamdihi subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.